Kaswari menatap dari kejauhan gedung-gedung pencakar langit di Surabaya, kontras dengan memori terakhirnya tentang hutan leluhur yang kini tandus, pepohonan berganti mesin-mesin berat penggundul tanah. Di dalam sebuah kafe sederhana, ia duduk bersama Mapui, seorang aktivis lingkungan lokal yang menjelaskan bahwa para pemilik perusahaan kayu tinggal di kompleks eksklusif yang dijaga ketat preman bayaran. Mapui menunjukkan gambar satelit hutan yang sudah rusak parah di laptopnya, sambil menjelaskan bahwa laporan protes mereka selalu ditutup oleh jaringan mafia yang melibatkan aparat hukum dan perusahaan kertas besar. Jika kita tidak menghentikan mereka sekarang, kata Mapui, hutan akan lenyap dalam 2 tahun, dan tanah leluhurmu akan tinggal nama. Kaswari menghela napas panjang, menggenggam mandaunya yang terbungkus kain, sembari berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah pada rasa takut atau putus asa. Ia berjalan ke gerbang utama kompleks para pengusaha kaya itu, tetapi dihentikan oleh 2 pria besar berseragam keamanan, yang memintanya menunjukkan surat izin sebelum mendekat. Ketika Kaswari mencoba berbicara, salah satu penjaga mendorongnya mundur dengan kasar, sementara yang lain mengejek pakaian adat Dayaknya dengan tawa sinis. "Pulang saja ke hutan, Nona," salah satu dari mereka berkata, "ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Kaswari mundur perlahan dengan tatapan tajam, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya tidak akan berakhir di sini. Ia mendengar kabar tentang jaringan operasional perusahaan yang berpusat di Terminal Pasuruan. Dalam perjalanan menuju terminal, ia menaiki bus tua yang penuh sesak, mengamati wajah-wajah letih para penumpang sambil merasakan lonjakan tekad yang membawanya lebih dekat pada tujuan. Di tengah hiruk-pikuk Terminal Pasuruan yang dipenuhi bus tua, pedagang asongan, dan tumpukan sampah, Begajul berdiri di atas sebuah meja kayu reot, memberikan perintah pada anak buahnya dengan suara keras. Dengan tubuh besar berotot yang dihiasi tato mantra Jawa kuno, ia tampak seperti raja kecil di tengah lautan manusia yang takut padanya. "Pastikan tidak ada orang asing berkeliaran di sini tanpa izin saya," katanya sambil menyalakan rokok, matanya menyapu kerumunan seperti burung pemangsa. Di sudut terminal, seorang pria bertato tribal membawa sekeranjang uang hasil pemalakan dari sopir bus, menyerahkannya dengan gemetar pada Begajul. Begajul mengambil uang itu tanpa melihat, lalu menatap pria itu dengan sorot mata tajam. "Jangan lupa setorannya minggu depan, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar uang." Para anak buahnya tertawa, mengelilinginya seperti kawanan serigala yang mengintimidasi mangsanya, sementara aroma debu dan asap knalpot menciptakan suasana mencekam. Di sebuah sudut, terlihat papan reklame besar dengan logo perusahaan kertas yang menjadi sponsor utama terminal, mempertegas kekuasaan Begajul sebagai perpanjangan tangan perusahaan. Seorang pedagang kecil dihentikan oleh salah satu preman Begajul, yang memaksa membayar pajak keamanan dengan ancaman parang. "Terminal ini adalah milik Begajul," salah satu anak buahnya berkata sambil menepuk parang di pinggang. "Siapa yang melawan, siap mati." Begajul tersenyum puas, menatap kerumunan seperti seorang raja menikmati kekuasaannya, tanpa menyadari bahwa seseorang di antara mereka sedang mengintai dengan niat untuk melawannya. Kaswari tiba di terminal dengan langkah penuh kewaspadaan, mengenakan pakaian adat Dayak berwarna merah mencolok yang segera menarik perhatian banyak mata. Seorang pria bertubuh besar dengan tato tribal mendekatinya sambil tersenyum lebar, lalu berkata dengan nada menghina, "Apa kau tersesat, Nona? Ini bukan tempat untuk peragaan busana." Kaswari menatap pria itu dengan tajam, tetapi sebelum ia bisa menjawab, pria itu menarik pergelangan tangannya, mendekatkannya ke wajah untuk menunjukkan tato mantra di lengannya. "Lihat ini baik-baik," kata pria itu. "Ini adalah tanda kekuasaan, dan kau harus tunduk." Pandangan Kaswari mulai kabur, tubuhnya limbung, dan ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran bayangan gelap, tidak mampu melawan efek mistis dari tato tersebut. Pria itu tertawa, menyuruh anak buahnya membawa Kaswari ke lingkaran di mana Begajul sedang duduk di atas kursinya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Begajul memerintahkan agar Kaswari dibangunkan, lalu menatapnya dengan intensitas yang hampir membuat udara di sekitarnya terasa berat. "Siapa kau, dan apa yang kau cari di tempatku?" Dengan susah payah, Kaswari mengumpulkan kesadaran, berusaha berdiri sambil berkata, "Aku tidak takut padamu, dan aku tidak akan membiarkan kejahatanmu terus berlangsung." Begajul tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Kau punya nyali, tapi itu tidak cukup di sini. Orang sepertimu biasanya berakhir menjadi debu di bawah kaki kami." Anak buah Begajul mengepung Kaswari dengan senjata di tangan, tetapi ia tetap berdiri tegak meski tubuhnya masih gemetar akibat efek mistis yang hampir melumpuhkannya.
Kaswari bersembunyi di balik bus rusak setelah berhasil melarikan diri dari lingkaran begajul. Napasnya terengah-engah sementara pikirannya sibuk memikirkan cara melawan. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat seorang pekerja lepas dipaksa mengangkut kayu gelondongan ke sebuah truk besar yang terparkir di sudut terminal. Pekerja itu memohon agar diberi waktu istirahat, tetapi seorang preman langsung menghantamnya dengan gagang parang hingga jatuh tersungkur di tanah. Kaswari menggenggam mandau di balik kainnya, menahan dorongan untuk menyerang saat itu juga, tahu bahwa langkah gegabah hanya akan membuatnya tertangkap lagi. Ia menguping pembicaraan para preman yang berdiri di dekat truk, yang membicarakan rencana pengiriman kayu ilegal ke pabrik kertas dalam 2 hari ke depan. Terminal ini adalah pusat distribusi, kata salah satu preman. Dari sini semua barang bergerak ke Surabaya tanpa ada yang curiga. Kaswari memperhatikan bahwa begajul memiliki kendali penuh atas operasi ini, termasuk hubungan dengan polisi lokal yang sering datang untuk mengambil bagian mereka. Seorang anak jalanan mendekati Kaswari, memberinya sebotol air sambil berkata pelan, "Jangan melawan mereka sendirian, Kak. Mereka punya mata-mata di mana-mana." Dengan informasi baru ini, Kaswari mulai menyusun rencana untuk menghancurkan operasi ini dari dalam, meskipun ia tahu bahwa melawan begajul dan jaringannya adalah tantangan yang nyaris mustahil. Di kejauhan, suara teriakan dan tawa para preman bercampur dengan deru mesin bus, menciptakan suasana terminal yang penuh dengan bahaya dan ketegangan. Di malam yang gelap, Kaswari berdiri di tepi hutan Pasuruan, memanggil roh leluhurnya untuk memberinya kekuatan dalam menghadapi begajul dan pasukannya yang jahat. Tiba-tiba, mandau yang terbungkus kain di tangannya mulai bergetar dan memancarkan cahaya merah menyala, menandakan bahwa kekuatan magis mulai bangkit. "Inilah warisan leluhurmu, Kaswari," bisik suara lembut dari dalam hutan, membuatnya merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Dengan gerakan cepat, Kaswari mengayunkan mandau itu ke udara, menciptakan aura api yang mengelilinginya, membuat para preman terkejut dan mundur sejenak. Begajul, yang menyaksikan perubahan tersebut, mendekati Kaswari dengan tatapan penuh tantangan. "Kau pikir kekuatan itu cukup untuk melawan kami?" Kaswari menjawab dengan tegas, "Ini bukan hanya kekuatanku, tapi juga semangat rakyat yang mendukung kebenaran." Anak-anak preman mulai merasa ragu melihat kekuatan baru Kaswari, sementara begajul memerintahkan mereka untuk menyerangnya dengan lebih agresif. Dalam pertarungan sengit, Kaswari menggunakan mandau magisnya untuk memotong senjata musuh dan menciptakan ledakan api yang memaksa mereka mundur. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang," teriak Kaswari sambil melangkah maju, menginspirasi keberanian di hati para pekerja yang tertindas. Pertarungan berlanjut di tengah terminal yang kini dipenuhi debu dan api, menciptakan pemandangan epik yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Terminal Pasuruan berubah menjadi medan pertempuran saat Kaswari dan begajul saling bertarung di tengah kerumunan yang terperangah. Para preman begajul menyerbu dengan parang dan tombak, tetapi Kaswari dengan gesit menghindar dan menyerang balik dengan mandau magisnya. "Kamu tidak bisa menghentikan kami, Dayak," teriak begajul sambil melancarkan serangan penuh kekuatan mistiknya. Kaswari memutar tubuhnya dengan lincah, mengayunkan mandau yang memancarkan api untuk memblokir serangan begajul dan menghentikan gerakannya. Anak buah begajul mencoba mengepung Kaswari, tetapi ia dengan cepat menggunakan kekuatan magisnya untuk menciptakan tembok api yang memisahkan mereka. "Ini hanya permulaan," ujar begajul dengan marah. "Kami akan menguasai terminal ini dan seluruh jaringan ilegal kami." Kaswari membalas dengan serangan mendadak, menyudutkan begajul di antara tumpukan sampah dan bus tua yang terparkir. Suasana semakin tegang ketika sorakan dan teriakan dari kerumunan terdengar. Beberapa orang mulai bergabung untuk membantu Kaswari melawan para preman. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Kaswari mendorong para pekerja untuk bangkit dan melawan penindasan yang telah lama mereka alami. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Kaswari dan begajul saling berhadapan langsung. Kedua kekuatan magis mereka bertabrakan dalam ledakan cahaya dan api yang menerangi terminal. Setelah berhasil mengusir sebagian besar pasukan begajul, Kaswari terengah-engah berdiri di tengah terminal yang kini sunyi, menatap sekeliling kerusakan yang ditimbulkan. Dari belakangnya, seorang pria muda dengan seragam polisi muncul, mengangkat tangannya sebagai tanda perdamaian. "Tenang, aku tidak akan melukaimu." "Siapa kamu?" tanya Kaswari, waspada namun lega melihat adanya pihak lain yang tidak terlibat dalam konflik. "Namaku Iqbal, polisi muda yang jujur. Aku mendengar tentang perjuanganmu melawan begajul dan ingin membantumu," jawab Iqbal dengan tulus.
Kaswari mempertimbangkan tawaran itu dengan hati-hati, akhirnya mengangguk. Baiklah, aku membutuhkan semua bantuan yang bisa ku ketahui. Iqbal menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki keterlibatan Begajul dengan pejabat korup dan perusahaan kertas, dan siap memberikan informasi yang diperlukan. Kita harus menyusun strategi untuk menggulingkan mereka dari dalam, kata Iqbal. Kita butuh bukti kuat untuk mengungkapkan semua kejahatan mereka. Kaswari merasa lega menemukan sekutu yang dapat dipercaya di antara kekacauan ini, sementara di sisi lain, Begajul semakin marah melihat perlawanan yang semakin menguat. Mereka berdua bersepakat untuk menyusup ke pusat operasi perusahaan kertas di Pasuruan, berharap menemukan bukti yang dapat menjatuhkan jaringan kriminal ini. Dengan tekad yang baru, Kaswari dan Iqbal mulai merencanakan langkah selanjutnya, mengetahui bahwa perjuangan mereka masih panjang dan penuh bahaya. Kaswari dan Iqbal menyelinap ke pabrik kertas yang dijaga ketat oleh pasukan Begajul, menggunakan pengetahuan Iqbal tentang tata letak pabrik untuk menghindari pengawasan. Di dalam pabrik, mereka menemukan ruang penyimpanan kayu ilegal yang dipersiapkan untuk dikirim ke luar kota, lengkap dengan dokumen dan bukti transaksi korup. Ini dia, bisik Iqbal sambil mengambil foto-foto bukti dengan smartphone-nya. Dengan ini, kita bisa membongkar seluruh jaringan ini. Tiba-tiba, alarm berbunyi dan suara sirine memenuhi udara, menandakan bahwa mereka telah tertangkap oleh para penjaga. Cepat, kita harus keluar sekarang, perintah Kaswari sambil menarik Iqbal ke arah pintu darurat, tetapi mereka segera disergap oleh pasukan Begajul. Dalam kekacauan itu, Kaswari menggunakan mandau magisnya untuk menciptakan ledakan api yang memblokir jalan keluar, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kau pikir itu akan cukup untuk menghentikan kami? Teriak Begajul dari belakang, sementara pasukan lainnya mengepung mereka. Kaswari dan Iqbal berjuang mati-matian melewati lorong-lorong pabrik, menghadapi serangan demi serangan dari musuh yang tak kenal ampun. Di saat-saat kritis, kekuatan roh leluhur mulai mengalir lebih deras ke dalam diri Kaswari, memberinya energi tambahan untuk melawan dan melindungi Iqbal. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari pabrik, meskipun dengan luka-luka kecil, namun membawa bukti yang cukup untuk menggoyahkan kerajaan Begajul. Setelah berhasil melarikan diri dari pabrik kertas, Kaswari dan Iqbal bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggir kota, memeriksa bukti yang mereka kumpulkan. Di antara dokumen tersebut, Kaswari menemukan foto-foto lama keluarganya yang sebelumnya tidak pernah ia lihat, menunjukkan mereka juga pernah berjuang melawan penebangan liar. Keluargamu pernah terlibat dalam perlawanan ini, tanya Iqbal, terkejut melihat keterkaitan sejarah antara mereka. Kaswari mengangguk, mata berlinang. Ya, mereka dibunuh oleh jaringan yang sama, dan aku berjanji untuk meneruskan perjuangan mereka. Iqbal memberikan dukungan moral. Kita akan memastikan bahwa mereka tidak sia-sia. Bukti ini akan menjadi senjata kita. Di tengah malam, Kaswari merasakan kehadiran roh leluhur yang memberinya petunjuk tentang bagaimana memanfaatkan mandau suci untuk menghancurkan kekuatan gelap Begajul. Mandau ini bukan sekadar senjata, tapi juga simbol kekuatan dan keberanian leluhur kita, bisik roh itu, memberikan panduan tentang teknik bertarung yang lebih efektif. Dengan semangat yang diperbarui, Kaswari melatih dirinya menggunakan mandau dengan lebih mahir, siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Sementara itu, Begajul yang merasa terancam mulai merencanakan langkah balas dendam, memperkuat aliansi dengan pejabat korup dan menggunakan ilmu hitam untuk memperbesar kekuasaannya. Kaswari dan Iqbal menyusun rencana untuk menyerang pusat operasi Begajul secara langsung, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menggulingkan musuh mereka. Kaswari dan Iqbal kembali ke terminal Pasuruan dengan rencana yang matang untuk menyerang pusat operasi Begajul dan menghentikan aliran kayu ilegal. Namun, Begajul sudah menyusun jebakan di terminal, memanfaatkan anak-anak jalanan sebagai mata-mata dan sandera untuk melindungi dirinya. Saat malam tiba, Kaswari mendengar suara tangisan anak-anak yang ditahan di balik tumpukan sampah, membuat hatinya terenyuh dan semakin bertekad untuk menyelamatkan mereka. Kita harus menemukan mereka dan membebaskan mereka sebelum Begajul mengetahui rencana kita, ujar Iqbal, sambil menunjukkan peta lokasi penyanderaan. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari patroli preman dan mencari celah untuk masuk ke tempat penyanderaan tanpa terdeteksi. Ketika akhirnya menemukan tempat tersebut, Kaswari dan Iqbal menghadapi sekelompok preman yang sedang berjaga, mempersiapkan diri untuk pertempuran. Kaswari, sekarang adalah saatnya, bisik Iqbal, memberikan isyarat untuk menyerang secara bersamaan. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa,
Kaswari melumpuhkan preman-preman tersebut satu persatu, sementara Iqbal mengamankan anak-anak yang terjebak. "Terima kasih, Kak," ucap salah satu anak dengan mata penuh haru. "Kamu menyelamatkan hidup kami." Kaswari tersenyum, merasakan kelegaan dan kebanggaan atas keberhasilan mereka, tetapi ia tahu bahwa perjuangan masih jauh dari selesai. Setelah menyelamatkan anak-anak jalanan, Kaswari dan Iqbal kembali ke gudang untuk menyusun bukti dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, suasana menjadi tegang ketika seorang polisi senior bernama Komandan Arif tiba-tiba muncul, menatap mereka dengan mata penuh kebencian. "Jadi, kalian pikir bisa menggulingkan Begajul tanpa izin saya?" kata Komandan Arif dengan nada mengancam, mengungkapkan keterlibatannya dalam jaringan korup. Kaswari menatap tajam, "Kami hanya berjuang untuk keadilan dan kebenaran, tidak seperti kamu yang terlibat dalam kejahatan ini." Komandan Arif tersenyum sinis. "Kamu terlalu naif jika berpikir bisa melawan kami tanpa konsekuensi." Ia menggerakkan tangannya, memerintahkan sekelompok polisi korup untuk menyerang mereka, menciptakan kekacauan di gudang. Kaswari dan Iqbal bertempur mati-matian melawan polisi yang terlatih, sementara anak-anak jalanan bersembunyi di balik tumpukan kayu. Dalam pertarungan itu, Kaswari menggunakan kekuatan magisnya untuk melumpuhkan musuh, sementara Iqbal berusaha melindungi anak-anak yang tak bersalah. "Kita harus mengalahkan mereka untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi," ujar Kaswari dengan semangat yang membara. Meskipun terluka, mereka berhasil mengalahkan pasukan polisi korup tersebut, namun Kaswari menyadari bahwa ancaman dari dalam sistem hukum masih terus mengintai. Malam itu, Kaswari duduk sendirian di tepi api unggun, merenungkan segala kejadian yang telah mereka alami dan mencari ketenangan. Tiba-tiba, bayangan roh leluhur Dayak muncul di hadapannya, memberikan aura tenang dan bijaksana. "Kaswari, waktumu semakin dekat untuk menghadapi Begajul. Gunakan kekuatanmu dengan bijak dan jangan biarkan amarah menguasaimu," pesan roh itu dengan suara lembut. Kaswari menunduk. "Aku merasakan kekuatan itu tumbuh dalam diriku, tapi bagaimana cara mengendalikannya?" "Meditasi dan konsentrasi akan membantumu mengarahkan energi tersebut. Mandaumu adalah perpanjangan tanganmu, gunakan dengan hati-hati," jawab roh leluhur dengan senyuman. Dengan bimbingan roh, Kaswari mulai melatih diri lebih intens, mengasah kemampuan bertarung dan memperkuat koneksinya dengan alam semesta. Di saat yang sama, Iqbal bekerja keras mengumpulkan lebih banyak bukti dan dukungan dari masyarakat lokal untuk memperkuat perjuangan mereka. "Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh dukungan dari semua pihak yang peduli dengan kelestarian hutan dan keadilan," ujar Iqbal saat mereka bertemu di siang hari. Kaswari setuju. "Semakin banyak yang bergabung, semakin besar peluang kita untuk mengalahkan Begajul dan jaringan kejahatannya." Dengan tekad yang diperbarui dan kekuatan magis yang semakin kuat, Kaswari dan Iqbal siap menghadapi pertarungan akhir yang akan menentukan nasib terminal Pasuruan dan hutan leluhur mereka. Hari klimaks pun tiba saat Kaswari dan Iqbal memimpin serangan terakhir ke terminal Pasuruan, tempat Begajul menyimpan semua bukti kejahatannya. Terminal dipenuhi dengan preman dan anak buah Begajul yang semakin agresif, menyambut mereka dengan senjata siap tempur. "Hari ini, kebenaran akan terungkap," teriak Kaswari sambil mengayunkan mandau magisnya, menciptakan tembok api yang memisahkan pasukan musuh. Iqbal dan para aktivis lainnya bergerak cepat, mengamankan bukti dan memastikan bahwa tidak ada lagi operasi ilegal yang berlangsung. Begajul muncul di tengah kerusuhan, menghadap Kaswari dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ini belum berakhir." Dengan tegas, Kaswari menjawab, "Ini adalah akhir dari kekuasaanmu, Begajul. Keadilan akan ditegakkan hari ini." Pertarungan sengit pun terjadi antara Kaswari dan Begajul. Dengan kekuatan magis mereka saling bertabrakan di tengah terminal yang kini dipenuhi api dan asap. Dalam momen kritis, roh leluhur memperkuat kekuatan Kaswari, memberinya energi tambahan untuk melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Begajul, yang lelah dan terluka, akhirnya terjatuh di tangan Kaswari, menyadari bahwa perjuangannya telah berakhir. Dengan kemenangan itu, terminal Pasuruan pun bebas dari kekuasaan gelap Begajul, dan Kaswari berdiri sebagai pahlawan yang membawa harapan baru bagi masyarakat setempat. Setelah mengalahkan Begajul, Kaswari berdiri di tengah terminal yang hancur, melihat ke sekeliling kerusakan dan korban yang tak terhitung jumlahnya. "Aku tak pernah menginginkan semua ini terjadi," bisik Kaswari, merasa bersalah atas nyawa yang harus ia ambil dalam perjuangan ini. Iqbal mendekatinya. "Kita melakukan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kejahatan,
Mereka memilih jalan yang salah. Kaswari menunduk, tetapi setiap nyawa yang hilang, setiap luka yang ditimbulkan, tetap menjadi beban di hatiku. Iqbal meletakkan tangan di bahunya. Kita akan membangun kembali dan memastikan bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia. Mereka bersama-sama membantu mengumpulkan korban dan memulihkan terminal, sementara masyarakat lokal mulai bangkit dan memulai proses penyembuhan. Kaswari juga mengadakan upacara tradisional untuk menghormati roh leluhur dan mereka yang telah gugur dalam pertempuran ini. Kita harus menjaga warisan ini dan memastikan bahwa hutan serta tanah leluhur tetap lestari, ujar Kaswari dengan tekad yang kuat. Dukungan dari komunitas dan aktivis lingkungan semakin menguat, memberikan semangat baru untuk melanjutkan perjuangan mereka. Meskipun rasa bersalah masih menghantui, Kaswari menemukan kekuatan dalam keyakinannya bahwa kebenaran dan keadilan akhirnya menang. Dengan bukti kuat yang telah dikumpulkan, Kaswari dan Iqbal mengadakan pertemuan dengan media lokal untuk mengungkapkan keterlibatan perusahaan kertas dan pejabat korup dalam penebangan ilegal. Ini adalah saatnya untuk membuka mata dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan kita, ujar Kaswari di depan kamera, menunjukkan dokumen dan foto yang tak terbantahkan. Berita tersebut segera menyebar luas, memicu kemarahan publik dan tuntutan untuk tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan korup pun mulai merasa terancam, mencoba menutupi jejak mereka dengan segala cara. Kita harus siap menghadapi tekanan dan serangan balik dari mereka yang tidak ingin kebenaran terungkap, kata Iqbal, mengingatkan Kaswari akan ancaman yang masih mengintai. Kaswari dan Iqbal bekerja sama dengan pengacara dan aktivis untuk membawa kasus ini ke pengadilan, memastikan bahwa setiap bukti digunakan untuk menjatuhkan musuh mereka. Namun, Begajul yang dianggap telah mati ternyata masih hidup, bersembunyi dan merencanakan balas dendam atas kekalahannya. Kamu mungkin telah menang kali ini, tapi aku akan kembali dan menghancurkan semuanya, ancam Begajul dalam pesan rahasia yang berhasil diteruskan kepada Kaswari. Kaswari menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir, dan bahwa Begajul masih menjadi ancaman yang harus diatasi. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Kaswari berjanji untuk terus berjuang hingga semua kejahatan diungkap dan dihentikan sepenuhnya. Beberapa minggu setelah pengungkapan, Kaswari dan Iqbal mulai merasakan serangan balik dari pihak-pihak yang masih setia pada Begajul dan perusahaan kertas. Pembunuh bayaran dikirim untuk menghabisi Kaswari sebelum ia bisa menyelesaikan perjuangannya, membuatnya harus selalu waspada terhadap ancaman di sekitarnya. Suatu malam, saat Kaswari sedang pulang dari pertemuan dengan aktivis, sebuah mobil hitam mendadak menghentikan di depan rumahnya. Dua pria bersenjata keluar dari mobil dan mulai mengepung rumah, memaksa Kaswari untuk melarikan diri melalui jendela belakang. Dengan cepat, Kaswari menggunakan mandau magisnya untuk menciptakan tembok api yang memblokir jalan musuh, sambil melindungi dirinya dari serangan balistik. Iqbal tiba tepat pada waktunya, membantu Kaswari melawan para pembunuh bayaran dengan strategi dan kekuatan yang telah mereka latih bersama. Kita harus menyelamatkan semua orang dan memastikan mereka aman dari serangan ini, kata Iqbal sambil melancarkan serangan balik. Pertarungan berlangsung sengit di jalanan kota, dengan Kaswari dan Iqbal berusaha mengalahkan musuh yang semakin banyak. Dengan kekuatan mandaunya yang terus tumbuh, Kaswari berhasil mengalahkan musuh terakhir, memastikan keselamatan mereka untuk sementara waktu. Meskipun berhasil, kejadian ini memperingatkan Kaswari bahwa ancaman dari Begajul dan jaringan korup masih jauh dari selesai, dan mereka harus terus waspada. Kaswari dan Iqbal membawa kasus penebangan liar dan keterlibatan pejabat korup ke pengadilan, menghadapi tekanan besar dari korporasi besar dan politikus yang bersekongkol. Di persidangan, mereka diserang dengan tuduhan palsu dan bukti yang dimanipulasi oleh pihak lawan untuk menghalangi kebenaran terungkap. Kami hanya ingin keadilan untuk hutan dan tanah leluhur kami, ujar Kaswari dengan tegas saat memberikan kesaksian di depan hakim dan juri. Iqbal menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan, termasuk foto, dokumen, dan rekaman yang mengaitkan perusahaan kertas dengan penebangan ilegal dan korupsi. Namun, tekanan dari pihak korporasi dan politikus membuat proses hukum berjalan lambat, dengan banyak hambatan dan gangguan yang menghalangi. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita harus terus berjuang untuk membuktikan kebenaran, kata Iqbal, memberikan semangat kepada tim hukum mereka. Dukungan dari komunitas adat dan aktivis lingkungan semakin menguat, memberikan tekanan publik yang semakin besar terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kaswari juga mengadakan kampanye media untuk meningkatkan kesadaran tentang perjuangan mereka, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang peduli.
Setiap suara kita adalah kekuatan. Bersama-sama, kita bisa mengubah sistem ini, ujar Kaswari saat berbicara di depan massa yang mendukung. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Kaswari dan Iqbal tetap gigih, mengetahui bahwa kebenaran dan keadilan akan akhirnya menang. Mandau Kaswari, yang telah menjadi simbol perjuangan, kini dipajang di depan kantor pengadilan sebagai lambang perlawanan melawan kejahatan dan korupsi. Simbol tersebut menginspirasi masyarakat adat di seluruh Indonesia untuk bangkit dan melawan penindasan yang mereka alami. Gerakan baru muncul, dipimpin oleh para pemuda yang terinspirasi oleh keberanian Kaswari dan kekuatan mandaunya. Mandau ini bukan hanya senjata, tapi juga simbol kebangkitan dan keberanian kita untuk melawan ketidakadilan, ujar salah satu pemimpin gerakan tersebut. Namun, Begajul yang masih hidup dan menyusun rencana balas dendam, mulai mengirimkan pesan ancaman kepada Kaswari. Kamu mungkin telah menang kali ini, tapi aku akan kembali dan menghancurkan semuanya yang kamu cintai, ancam Begajul melalui pesan tersembunyi. Kaswari menyadari bahwa Begajul tidak akan berhenti sampai ia sepenuhnya dikalahkan, dan bahwa mereka harus siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Dengan dukungan dari Iqbal dan komunitas, Kaswari mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Begajul sekali lagi, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Kita harus menghilangkan ancaman ini dari akar, memastikan bahwa Begajul tidak bisa bangkit kembali, kata Kaswari dengan tegas. Gerakan perlawanan semakin kuat, dengan Mandau Kaswari menjadi simbol utama dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan kelestarian alam. Begajul, yang selama ini tersembunyi, akhirnya muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar setelah melakukan ritual gelap untuk memperkuat dirinya. Dengan pasukan baru yang lebih kuat dan ilmu hitam yang lebih dahsyat, Begajul memulai serangan balik untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Kaswari. Ini adalah akhir dari perjalananmu, Kaswari. Aku akan mengambil kembali semua yang kau hancurkan, ujar Begajul dengan suara penuh kebencian. Kaswari dan Iqbal memimpin pasukan perlawanan dalam pertarungan terakhir di tengah terminal Pasuruan yang kini menjadi medan perang sekali lagi. Pertarungan berlangsung sengit, dengan Begajul menggunakan segala kekuatan mistiknya untuk mengalahkan Kaswari. Namun, dengan bantuan roh leluhur dan kekuatan mandaunya yang semakin kuat, Kaswari mampu menahan serangan Begajul dan melancarkan serangan balik yang mematikan. Kau tidak akan menang, Begajul. Kebenaran dan keadilan selalu menang pada akhirnya, kata Kaswari sambil mengayunkan mandau magisnya. Dalam momen klimaks, Begajul terjatuh di bawah kekuatan penuh Kaswari, menghentikan ancaman gelap yang telah lama membayangi terminal. Ini adalah akhir dari semua penderitaan dan kejahatan, ujar Kaswari sambil menatap Begajul yang kini terbaring tak berdaya. Dengan kemenangan itu, Begajul dikalahkan untuk selama-lamanya, memutus semua rantai kekuatan gelapnya dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah mengalahkan Begajul, terminal Pasuruan mulai dibersihkan dan dipulihkan, simbol kebangkitan dan harapan baru bagi masyarakat setempat. Kaswari kembali ke tanah leluhurnya di Kalimantan, membawa serta cerita perjuangannya yang menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Kita telah membuktikan bahwa keberanian dan kebenaran bisa mengalahkan kejahatan, ujar Kaswari saat disambut hangat oleh komunitasnya. Iqbal tetap berada di sampingnya, membantu membangun kembali komunitas dan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan. Mandau Kaswari, yang kini dipenuhi dengan simbol-simbol kemenangan, menjadi pusaka suci yang diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai simbol perlawanan. Kaswari juga mendirikan sebuah yayasan untuk melindungi hutan dan mendukung perjuangan komunitas adat dalam menjaga tanah leluhur mereka. Debu ini adalah saksi dari perjuangan kita, namun, harapan yang tersisa akan terus tumbuh dan berkembang, ujar Kaswari dengan penuh keyakinan. Masyarakat mulai melihat perubahan positif, dengan lebih banyak orang yang terinspirasi untuk melindungi alam dan melawan ketidakadilan. Kaswari sering diundang untuk berbicara di berbagai forum, menyebarkan pesan tentang pentingnya keberanian, keadilan, dan pelestarian alam. Dengan hati yang damai dan semangat yang tak pernah padam, Kaswari bersumpah untuk terus melanjutkan perjuangan, memastikan bahwa hutan dan tanah leluhurnya akan tetap lestari untuk generasi mendatang. Terminal Pasuruan kini berdiri sebagai simbol kebangkitan dan keadilan yang ditegakkan oleh Kaswari dan para pejuangnya. Kekuatan magis Kaswari dan mandaunya tidak hanya menjadi alat pertempuran, tetapi juga sarana spiritual yang menghubungkan perjuangan modern dengan tradisi leluhur Dayak. Konflik yang melibatkan polisi busuk, mafia kayu, dan kekuatan supernatural Begajul dirajut menjadi lapisan cerita yang kompleks dan mendalam.
Setiap bab memberikan eskalasi konflik hingga klimaks yang memuaskan, dengan pengungkapan bertahap tentang kekuatan Mandaunya dan warisan leluhur yang menjadi landasan perjuangan. Kisah Kaswari menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, menunjukkan bahwa keberanian dan tekad dapat mengatasi rintangan terbesar sekalipun. Melalui perjuangannya, Kaswari tidak hanya menyelamatkan hutan dan tanah leluhurnya, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan positif di masyarakat dan lingkungan. Hubungan antara Kaswari dan Iqbal menunjukkan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam menghadapi ketidakadilan. Penggunaan elemen tradisional seperti mandau dan ilmu puter gilingan memberikan kedalaman budaya yang kaya, memperkuat identitas cerita. Cerita ini juga menyoroti pentingnya pelestarian alam dan hak-hak komunitas adat dalam menghadapi modernisasi dan eksploitasi sumber daya. Mandau di Tengah Debu bukan hanya kisah heroik, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk menjaga bumi dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.